Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bagiin sebuah metode analisis saham yang mungkin kurang populer ya dan jarang diketahui sama banyak trader saham. Padahal metode analisis saham ini cukup simpel buat dipahamin dan bisa dibilang terbukti efektif buat memprediksi pergerakan harga saham-saham tertentu dengan cukup akurat. Nah, metode yang mau kejelasin ini lebih cocok buat kamu para trader saham yang periode beli dan jualnya tuh cukup pendek gitu. Jadi mungkin nggak cocok buat kamu yang investor jangka panjang. Oke, buat kamu yang udah kenal saham mungkin udah tahu dua metode analisis saham yang cukup populer, yaitu analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Nah, sebetulnya ada satu lagi metode analisis saham yang berkembang populer di Indonesia sejak pertengahan tahun 2000-an, yaitu analisis bandarmologi. Wah, analisis bandarmologi tuh sebetulnya kayak gimana sih? Cara analisisnya gimana? Dan gimana caranya trader saham bisa cuan dengan metode analisis bandarmologi? Oke, semua itu bakalan aku jelasin di video ini. Tapi sebelumnya aku mau jelasin dulu konsep dan logika dari metode analisis ini ya. Pertama, aku mau jelasin dulu, bandar saham itu apaan sih? Jadi gini, pertama kamu harus ngerti dulu gimana sebuah harga saham itu terbentuk. Harga saham terbentuk dan terus berubah karena ada transaksi yang berjalan antara sekelompok pembeli dan sekelompok penjual. Pihak pembeli tentu ngasih penawaran harga semurah-murahnya. Di sisi lain, para penjual ngasih penawaran harga semahal-mahalnya. Nah, ketika ada kesepakatan harga yang terbentuk antara penjual dan pembeli, maka terciptalah harga saham pada saat transaksi itu terjadi. Dan ketika ada sekelompok pembeli yang akhirnya tuh ngalah gitu, dan ngeborong semua penawaran dari pihak penjual yang lebih mahal dari harga saat ini, maka transaksi terjadi di level harga lebih tinggi dan bikin harga sahamnya bergerak naik. Prinsip yang sama tuh terjadi ketika harga sahamnya turun. Berarti ada sekelompok penjual yang ngalah dan akhirnya tuh berani ngejual sahamnya di harga penawaran para pembeli yang lebih murah. Jadi pas terjadi transaksi, harga saham yang terbentuk cenderung turun. Sampai sini paham ya? Kenapa sih harga saham itu cenderung naik turun tiap menit? Iya, karena ada dinamika penawaran dari para pembeli dan penjual. Setelah kamu ngerti gimana sih sebuah harga saham terbentuk, coba sekarang kamu bayangin deh, kalau misalnya ada pihak yang punya modal yang gede banget, terus dia mutusin buat ngeborong semua penawaran jual sebuah saham, dari penjual yang nawar di harga transaksi, sampai penjual yang ngasih penawaran di harga atas, dia borong semuanya. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Yap, tentu aja, harga sahamnya bisa melesat naik. Nah, di bursa saham, pihak yang punya modal besar itulah yang disebut bandar. Atau ada juga yang nyebut big player, market maker, dan lain-lain. Alasannya iya karena mereka tuh punya kekuatan modal yang gede banget, sampai-sampai bisa mempengaruhi pembentukan harga. Nah, di pasar modal, bandar itu sebetulnya bukan satu atau dua orang doang, atau sekelompok orang tertentu aja. Sebetulnya bandar itu bisa jadi seseorang individu yang emang kaya banget. Bisa juga institusi keuangan kayak aset manajemen, yang tentu punya kekuatan modal yang besar. Tapi kamu harus paham juga ya, bandar dalam bursa saham itu bukan berarti pihak yang maha kuasa dan seolah-olah tuh bisa nentuin harga saham seenaknya. Karena mereka-mereka ini ya sebetulnya trader juga sama kayak kita, cuman kekuatan modalnya jauh lebih besar aja. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya pihak yang bermodal besar yang ada di bursa saham, emang apa sih yang bisa dianalisis? Terus gimana caranya supaya trader lain bisa untung dengan tahu keberadaan bandar ini? Logikanya sederhana nih. Kalau misalnya ada pihak bermodal besar atau gampangnya kita sebut bandar, ngelakuin pembelian secara besar-besaran terhadap saham tertentu, maka ada potensi harga saham tersebut bakal merangkak naik. Alasannya iya karena dengan kekuatan modal yang besar, mereka ini tuh bisa ngeborong semua penawaran harga pihak penjual di harga atas sekalipun. Nah, terus kita sebagai trader bisa pakai aktivitas pembelian para bandar ini sebagai sinyal kalau misalnya harga saham itu berpotensi terdorong naik dan kita bisa ikut ngelakuin pembelian pas para bandar ini lagi ngelakuin pembelian, ngekor bandar gitu. Biasanya para pihak bermodal besar ini nggak borong saham cuma dalam satu hari doang, bisa beberapa hari atau bahkan mingguan, tergantung strategi bandarnya. Jadi kita sebagai trader tuh bisa nyuri-nyuri kesempatan gitu buat ikut nebeng beli, sambil nunggu harganya terdorong naik karena ada aksi pembelian dari pihak bandar lain, para manajer investasi, aset manajemen, institusi keuangan asing, dan lain-lain. Nah, setelah kita beli saham yang diborong pihak bermodal besar,
Selanjutnya kita tinggal nunggu deh, kapan sih mereka mau jual saham buat take profit? Karena kayak aku bilang tadi, pihak bermodal besar ini iya para trader juga, entah itu orang kaya atau institusi-institusi keuangan. Dan mereka juga butuh buat take profit kayak kita. Kalau udah ada tanda-tanda bandar ini ngelakuin aksi jual, saat itulah kita juga ikut take profit bareng mereka. Itulah prinsip dasar analisis bandarmologi. Metode ini juga sering disebut dengan jargon follow the giant, di mana kita sebagai trader tinggal ngekor aja pergerakan para pihak bermodal besar. Mereka beli, kita ikutan beli. Pas mereka jual atau take profit, kita juga ikutan take profit. Prinsipnya simple banget ya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya kita tahu atau mendeteksi aktivitas dari para big player, bandar, atau pihak-pihak bermodal besar? Gimana caranya kita bisa tahu kapan sih mereka lagi ngelakuin aksi beli besar-besaran dan kapan mereka lagi jual sahamnya? Kalau kita cuma pantengin harga saham sehari-hari aja nih, biasanya kan suka telat gitu ya. Jadi harganya udah keburu naik atau harganya udah keburu turun. Ada nggak sih caranya supaya kita bisa ngintip aktivitas bandar buat jadi basis analisis trading saham kita? Ternyata ada, jadi gini caranya. Yang pertama ada cara yang agak ribet dan butuh perhatian khusus banget. Dan yang kedua ada cara yang lebih praktis dengan lihat indikator pergerakan bandar. Cara pertama yang agak ribet, yaitu dengan ngitung transaksi antar sekuritas saham yang ada di broker summary. Dari penghitungan transaksi itu, trader bisa metain kepemilikan saham tertentu tuh lagi dipegang sama pihak mana aja sih. Terus analisis kapan dan gimana aliran modal mereka ngalir buat ngelakuin aksi jual beli saham tertentu. Cara ini bisa dibilang lumayan ribet, karena ada banyak banget data transaksi antar sekuritas. Biasanya dibutuhin tim riset sendiri, dan juga akses-akses ke data non-public kayak Bloomberg Terminal. Nah, cara yang kedua yang lebih praktis adalah dengan cara ngelihat indikator-indikator bandar detektor yang disediain sama platform analisis saham. Contohnya yang paling populer adalah Stockbit. Di platform analisis saham kayak Stockbit, kamu bisa nih, aktifin menu bandarmologi yang ada di sudut kanan ini, atau kamu juga bisa setup manual dengan cara masuk ke fitur Chartbit. Terus pilih 4 indikator yang ada di menu indikator populer. Lihat baris paling bawah ya. Nah, di video ini aku bakal jelasin dikit cara baca dan juga pakai indikator bandar yang ada di Stockbit. Pertama ada bandar movement. Aku kasih contoh grafik salah satu emiten. Sesuai namanya nih, indikator ini mendeteksi pergerakan bandar. Indikator ini secara otomatis ngitung volume atau jumlah lot saham yang diperdagangin sama 3 broker terbesar yang mentransaksikan saham tersebut. Aktivitas jual dan beli tersebut diakumulasiin tiap hari, terus dikemas dalam bentuk grafik. Nah, grafik ini merepresentasikan akumulasi beli dan jual. Kalau misalnya akumulasi belinya dominan, grafiknya tuh bakalan naik. Sebaliknya, kalau didominasi sama penjualan, grafiknya bakalan turun. Kamu bisa lihat sendiri kalau pergerakan harga sahamnya cenderung ngikutin grafik dari bandar movement ini. Jadi kalau misalnya kamu ngelihat ada indikasi grafiknya naik, kamu bisa nih ikut nebeng beli karena beberapa hari ke depan harga sahamnya berpotensi naik. Ini beberapa contoh kasus di mana pergerakan bandar tertangkap sama indikator dari Stockbit ini. Kita lanjut bahas indikator yang kedua dari Stockbit, yaitu bandar value. Indikator ini mirip sama indikator sebelumnya, tapi bandar value ini mendeteksi pergerakan 3 broker terbesar yang bertransaksi di saham tersebut berdasarkan besaran nominal transaksi dengan satuan rupiah. Sama kayak indikator sebelumnya nih, makin besar nilai yang diakumulasi, maka grafiknya tuh bakal naik ke atas. Sebaliknya, makin besar nilai distribusi, maka grafiknya bakal menuju ke bawah. Nih, kamu bisa lihat beberapa contoh kasus di mana pergerakan bandar tertangkap sama indikator ini. Dan indikator ketiga yang bakal kita bahas adalah bandar volume. Indikator ini mirip sama bandar movement, tapi dikemas dalam bentuk histogram dan nilai transaksinya nggak diakumulasiin. Jadi setiap batang histogram itu mewakili net buy atau net sell di hari itu aja. Indikator ini juga bisa dijadiin acuan analisis trading kamu. Kalau misalnya grafik batangnya didominasi warna hijau dan volumenya tinggi, artinya ada proses akumulasi pembelian besar sama pihak bandar. Tapi kalau misalnya grafik batangnya didominasi warna merah dan volumenya tinggi, artinya ada proses distribusi penjualan besar sama pihak bandar. Kamu bisa lihat nih penggunaan indikator bandar volume dari contoh kasus ini. Saham ini diakumulasi selama 5 hari dengan volume jumbo. Dan ternyata dalam 5 hari tersebut,
harga sahamnya naik sebanyak 25% cuma dalam waktu singkat. Indikator bandar volume ini bisa ngasih indikasi kenaikan tersebut sejak hari pertama bandar akumulasi dengan nilai jumbo. Jadi, kamu sebagai trader sebetulnya bisa ikutan beli. Ini contoh lain dari indikator bandar volume yang mengindikasikan adanya distribusi atau fase penjualan oleh pihak bandar. Oke, sebetulnya kamu juga bisa nih kombinasiin analisis kamu sama beberapa indikator tadi secara bersamaan. Jadinya hasil analisis kamu jadi lebih kuat dan juga lebih meyakinkan. Contohnya kayak di grafik ini, kamu bisa lihat semua indikator saham nunjukin indikasi yang sama, yaitu terjadi fase akumulasi atau pembelian dalam jumlah besar dari pihak bermodal besar. Terus contoh lainnya ada di chart ini, kamu bisa lihat nih kalau semua indikator nunjukin adanya fase distribusi atau penjualan dalam jumlah besar dari pihak bermodal besar, dan indikasi itu diikutin sama penurunan harga saham selama beberapa bulan setelahnya. Oke deh, semoga video ini bisa nambah pengetahuan, ilmu baru, dan wawasan kamu ya. Oh iya, Stockbit ini adalah platform investasi dan trading saham yang juga punya segudang fitur analisis saham yang lengkap dan terpercaya banget. Stockbit juga udah dipakai sama jutaan investor ataupun trader saham Indonesia. Buat kamu yang penasaran, kamu bisa nih coba download aplikasi Stockbit dan buka rekening dan nasabah. Linknya udah aku taruh di deskripsi ya. Intinya aku rekomendasiin banget kamu cobain fitur analisisnya dan langsung praktek investasi saham di platform yang sama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.